Kobaran api yang disertai ledakan ini terjadi di gudang penyimpanan oli di kawasan Industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Ledakan yang terjadi beberapa kali ini membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya. Di antaranya gudang pengisian gas motor dan spare part kendaraan. Khawatir terus merambat, karyawan di salah satu gudang yang belum terbakar akhirnya memilih untuk menyelamatkan barang-barang dari dalam gudang untuk dipindahkan ke tempat aman. 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 40 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak di dekat gudang oli. Kasus kebakaran kini diselidiki Polresta Tangerang. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dua buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Muara Baru Dermaga Barat Penjaringan Jakarta Utara hangus terbakar. Sebanyak 12 unit kendaraan pemadam kebakaran serta 60 orang personil diterjunkan untuk padamkan api. Dua buah kapal di Pelabuhan Muara Baru Dermaga Barat Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Rabu siang. Kebakaran terjadi saat sedang dilakukan pengisian bahan bakar di pelabuhan. Namun tiba-tiba salah satu kapal mengeluarkan percikan api hingga merambat ke kapal lain yang berada di dekatnya. Hembusan angin kencang membuat kapal nelayan penangkap ikan ini terbawa hingga ke tengah. Seorang anak buah kapal pun nekat menceburkan diri untuk menarik kapal yang terbakar agar bisa merapat ke dermaga yang kosong untuk menghindari perambatan ke kapal lainnya. Talinya biar bisa diikat. Oh, kapalnya mau dipinggirin? Iya. Awalnya tengah atau gimana sih, Pak? Tengah di soprang. Terus dibawa ke pinggir? Ya hanya ke sini, kenalin, ya dari dekat baru saya loncat ke bawah. Awalnya tadi gimana Pak awalnya Pak? Kalau awal itulah kebakarannya saya nggak tahu. Yang Bapak udah kebakar, Pak? Iya. Atau gimana? Nah di sini, kan di soprang isi solar. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengarahkan sebanyak 12 unit damkar dengan 60 orang personel. Belum diketahui penyebab peristiwa kebakaran 2 kapal tongkang ini. Pemirsa, polisi sedang menyelidiki bunyi ledakan yang disebut seorang saksi saat polisi menggerebek 60-an remaja di daerah Cipendawa, Bekasi, Jawa Barat pada hari Sabtu dini hari lalu. Penggerebekan itu sendiri mengakibatkan puluhan remaja kocar-kacir dan 7 diantaranya tewas saat mencoba kabur dari penangkapan. Polisi terus menyelidiki kasus seputar kematian 7 remaja di Kali Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyelidiki pernyataan seorang saksi yang menyebut terjadi ledakan saat polisi menggerebek titik kumpul puluhan remaja itu. Namun polisi memastikan ledakan itu tidak ditujukan untuk membubarkan kumpulan remaja tersebut. Saya sampai saat ini belum tahu, hanya ledakan katanya dari saksi yang kemarin kita amankan. Berapa kali ledakan itu Pak? Dia tidak mengatakan berapa kali, tapi ada suara ledakan gitu. Bunyi ledakan ya, kalau yang saya interogasi ke, kita tidak tahu ledakan itu, tapi ledakan itu tidak mengarah ke orang gitu ya. Hanya ledakan begitu saja, akhirnya orang itu, anak-anak itu merasa ketakutan. Remaja-remaja itu terkonfirmasi hendak tawuran. Puluhan senjata tajam ditemukan di lokasi penggerebekan dan sekitarnya. Sejauh ini polisi telah menangkap 22 remaja dan orang dewasa yang 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Dari jumlah tersebut, 3 orang ditetapkan jadi tersangka karena tertangkap membawa senjata tajam. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya masih di bawah umur.
Sementara itu, Polda Metro Jaya juga masih melakukan penyelidikan terkait prosedur penggerebekan dan penangkapan di pinggir Kali Bekasi tersebut. Selain memeriksa 9 anggota presisi Polres Kota Bekasi, Bid Propam Polda Metro Jaya juga memeriksa sejumlah warga yang mengetahui seputar peristiwa pada Sabtu dini hari lalu. Polda Metro Jaya juga sudah berkomunikasi dengan Kompolnas, kemudian kemarin juga kami mendapat kunjungan dari pihak Komisi 3, datangi TKP didampingi Kapolres. Jadi mohon waktu, saat ini tim dari Propam masih melakukan pendalaman. Setidaknya ada 9 tugas patroli kritis yang diambil keterangan. Kemudian ada 6 warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Waktu rekan-rekan ini masih berproses. Polda Metro Jaya juga memeriksa urine 22 orang yang ditangkap Polres Metro Bekasi Kota. Satu di antaranya diketahui mengonsumsi obat keras tramadol, namun ia tidak ditahan. 9 anggota patroli presisi Polres Bekasi Kota juga sudah kembali bertugas setelah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Kita beralih ke berita politik pemirsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal partainya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Puan mengatakan komunikasi PDIP dengan Prabowo Subianto sudah berjalan sejak lama. Kabar PDI Perjuangan bakal merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih terus bergulir. Merespons rumor yang beredar tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali buka suara. Puan mengatakan bahwa dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, termasuk jika partai berlambang banteng moncong putih masuk dalam barisan pemerintahan yang baru. Saat disinggung mengenai apakah sudah ada komunikasi antara PDIP dengan Prabowo, Puan mengatakan komunikasi sudah berjalan sejak lama. Ketua DPR RI ini juga kembali menegaskan soal pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yang menurutnya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat sebelum pelantikan. Ya, selalu ada komunikasi, saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo. Kira-kira kapan tanggal pastinya untuk pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang sebelumnya dikabarkan sebelum pelantikan? Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepat. Saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama partai yang dipimpinnya Gerindra memang terus melakukan komunikasi politik pasca Pilpres 2024. Prabowo berusaha merangkul semua partai politik termasuk PDIP yang menjadi lawannya di Pilpres 2024 lalu. PDIP juga telah memberi sinyal untuk mendukung pemerintahan yang baru jika memiliki kesamaan visi dan misi. Menjadi hari pertama pelaksanaan kampanye bagi seluruh paslon yang berlaga di Pilkada 2024, ketiga paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta memanfaatkan kampanye hari pertama dengan kegiatan yang berbeda. Di hari perdana kampanye Pilkada 2024, pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, memilih berziarah ke 5 makam tokoh nasional dan tokoh masyarakat Betawi di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa dirinya sengaja memilih ziarah ke makam MH Tamrin sebagai langkah awal kampanyenya karena menganggap sosok tersebut sebagai tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Ia mengaku banyak belajar dari para tokoh yang hari ini dikunjunginya, terlebih dengan jasa-jasa para tokoh tersebut di masa lalu. Di sana mereka langsung menaburkan bunga dan dilanjutkan berdoa bersama. Ridwan Kamil menambahkan, setelah berziarah, dirinya dan Suswono akan berbagi tugas. Keduanya akan berkegiatan kampanye masing-masing sesuai dengan jadwal kampanye serentak 2024. Calon Gubernur nomor urut 02 Dharma Pongrekun menyapa warga yang tengah berolahraga di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Saat tengah berolahraga, Dharma Pongrekun yang datang bersama beberapa orang timnya mendapati warga yang sedang sakit. Dharma pun langsung menawarkan bantuan medis dengan memanggil ambulan medis jika diperlukan.
Dalam interaksinya dengan warga, Dharma mengaku senang dengan mendapat nomor urut 2. Sebagaimana isi dari Pancasila di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan harapan masyarakat Jakarta mendapatkan keadilan dan menjadikan aman serta mengembalikan marwah Jakarta. Usai melakukan jalan santai dan menyapa warga di kawasan lapangan Banteng, Dharma beserta rombongan kemudian melanjutkan ke rumah aspirasi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam kegiatan kampanye perdananya menyambangi Islamic Center Jakarta Utara untuk bertemu dengan Dewan Pengurus Masjid seluruh Jakarta. Pram menyampaikan dalam 2 hari pertama kampanyenya, ia akan fokus untuk door-to-door agar bisa berdialog secara dekat dengan warga, mendengar apa saja yang harus ditingkatkan. Secara general, Pram menyatakan bentuk kampanye dirinya dan Rano Karno akan langsung melihat kondisi Jakarta di berbagai wilayahnya. Ya pemirsa, 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta telah merilis visi, misi, dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiganya memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta ke arah yang lebih baik. Figur jelas ada. Kenapa? Karena nggak mungkin mencoblos orang tanpa popularitas si figur. Juga tingkat penerimaan atau akseptabilitas sama tingkat keterpilihannya itu modal dasar elektoral. Kemudian yang kedua adalah menyangkut narasi yang menjadi problem solving persoalan Jakarta. Yang itu kemudian jelas terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah di Jakarta. Contoh misalnya infrastruktur, transportasi publik, pendidikan, kesehatan. Ini kan hampir semua paslon sudah menyediakan narasi itu. Cuman masalahnya adalah apakah narasi itu turun ke bawah, bisa dipahami dan diterima dengan aspek keterukuran yang kemudian dirasakan kebermanfaatan dari narasi itu untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga ini menyangkut juga aspek aksi reaksi dengan kompetitor. Kenapa? Karena kan ini namanya kompetisi. Tiba-tiba misalnya pasangan RK ada sesuatu yang kemudian bisa di counter atau dikapitalisasi kelemahannya, ya kan? Sama juga dengan pasangan Mas Pram ataupun pasangan independen. Jadi aksi reaksi itu menyangkut damage control nanti. Visi misi ataupun jargon memang menjadi tujuan normatif yang diperkenalkan paslon untuk menarik simpati pemilih. Lebih jauh dari itu, warga Jakarta tentunya ingin semua visi misi yang ditawarkan bisa terrealisasi dan bukan hanya sekedar janji. Ya, sementara hari pertama masa kampanye Pilkada serentak, Cagup Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menghadiri pengukuhan Dr. Honoris Causa, Wakil Ketua Umum PBNU di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sementara Cagup Jatim nomor urut 3 Tri Risma hari ini temui puluhan relawan.
Mengawali masa kampanye Pilkada serentak, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, memilih untuk menghadiri pengukuhan Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hovifah mengaku agenda ini sudah terjadwal lama, mengingat dirinya juga merupakan pengurus PBNU di bawah koordinasi Kiai Haji Zulfa. Hovifah bersama tim kampanye menegaskan akan aktif melakukan kampanye. Relatif lah kita ingin turun dalam tim kampanye itu besok sesuai dengan jadwal semula. Ini sudah terjadwal cukup lama sejak kita koordinasi di Situbondo udah beberapa bulan lalu akan ada gelar Honoris Causa untuk Kiai Zulfa. Kiai Zulfa Mustafa itu wakil ketua umum PBNU di mana saya salah satu ketua yang dalam koordinasi beliau gitu. Itu Kiai Zulfa. Calon Gubernur Jatim nomor urut 3 Tri Risma hari ini Selasa petang temui puluhan relawan BRIN 08 atau Barisan Relawan Indonesia Maju 08 pada Selasa petang kemarin. Dalam pertemuan ini, Risma juga melakukan dialog interaktif dengan para relawan terkait apa yang harus dibenahi di Jawa Timur, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur untuk pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Risma menyambut baik segala bentuk dukungan yang diberikan kepadanya dan Gus Hans untuk maju menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode mendatang. Aku juga tidak tahu, dia sempat bahkan aku di Malang, dia nemui, dia datang ke Malang. Mereka ada dari Madiun, dari itu hanya pengen membantu karena menurut mereka apa yang saya lakukan di Surabaya ini adil gitu. Jadi artinya dia pengen wilayahnya seperti itu. Sementara paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, hari ini tak memiliki kegiatan khusus. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, aksi penculikan terhadap balita oleh seorang perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku berinisial U melancarkan aksinya di kawasan Jalan Ahana Sution, Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya, pelaku yang tampak mengenakan masker tersebut datang dari arah seberang sebelum menghampiri korban beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Oleh pelaku, korban beserta ibunya diajak ke sebuah pusat perbelanjaan. Sebelum masuk, pelaku meminta ibu korban untuk mengganti baju terlebih dahulu di toilet. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur anak korban dan naik angkutan umum. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit reskrim Polsekta Panyikekan. Di malam ini kami serahkan kepada orang tuanya anak yang diculik pada tadi malam jam 20 di Borma. Untuk pelaku sendiri sekarang lagi dalam proses pemeriksaan karena kita harus ada penyelidikan lebih lanjut. Tadi kita tangkap jam 18.30 langsung ditangani ke unit reskrim dengan Kapolsek. Ya panik kemarin jam 8 malam saya sampai kejar ke Ciroyom. Mencari-cari gitu? Ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru itu. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsekta Panyikekan. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Seorang wanita paruh baya menjadi korban perampokan di Jalan Raya Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban alami luka di leher akibat sabetan senjata tajam. Wanita muda ini menjerit meminta tolong kepada pengendara lain yang melintas di Jalan Gajah Mada, Kota Batam. Sementara tidak jauh dari wanita tersebut, sebuah mobil berhenti dengan pintu mobil terbuka. Sejumlah pengendara yang berhenti berupaya menolong wanita tersebut.
saya lagi jalan, Ya. ibu itu ngejegat kami di tengah-tengah jalan. Ibu itu, ya. Ah. Yang punya Rocky? Yang punya mobil Rocky ini. Oke, terus bang? Kita tolong, bang tolong bang saya dirampok, tolong bang saya dirampok. Lari kemana orangnya bu? Ke atas kata dia. Oke. Oh, sudah itu saya ketakutan juga kan, ibu itu darah semua bang. Oh, apanya berdarah bang? Ini bang. Itu kira-kira kenapa? Kayaknya di apa sembelih kayaknya bang. Ditikam atau gimana? Sembelih pakai pisau kayaknya bang. Ya. Karena robek bang sini. Oke. Robek besar. Dari keterangan ibu itu sendiri, itu penumpang ibu itu atau orang lain di luar? Kalau itu ibu itu nggak keburu saya pertanyakan begitu. Oke. Keburu ditolong sama mobil pickup dibawa ke rumah sakit. Ya. Saya langsung naik ke atas bang, mobil orang itu mencari. Oke. Terus adik saya ngomong, udah bang ngapain ke atas, orang itu bawa sajam. Nanti abang pula dibunuhnya katanya kan. Turun lagi saya bang ketakutan. Begitu kami datang itu, kendaraan motor pun di sini nggak ada. Nggak ada di sini bang, kendaraan motor segala macam nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ada mobil tok ini aja. Mobil ini aja. Iya. Dengan ibu itu yang luka. Dengan ibu itu yang luka, lari-lari ke kami ke tengah jalan minta tolong. Waktu itu kondisi jalan gimana? Sepi bang. Sepi. Tidak lama berselang, petugas kepolisian dari Jatanras Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi temukan sebilah pisau di jok belakang dan beberapa barang yang tertinggal di dalam mobil. Dugaan sementara wanita tersebut menjadi korban perampokan penumpangnya. Belum diketahui harta benda korban yang dibawa oleh pelaku. Ya, heboh di media sosial, jenazah seorang anak korban tenggelam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diantar dengan motor. Hal tersebut diduga lantaran tak dilayani pihak ambulans, namun pemerintah setempat menyebut hanya terjadi kesalahpahaman antara pihak puskesmas dengan pihak keluarga korban. Beginilah suasana saat keluarga Muhammad Alif, bocah 11 tahun yang tewas usai tenggelam di pantai Cempai. Keluarga kesal lantaran tidak ada ambulans yang dapat mengantarkan jenazah. Keluarga yang sudah menunggu lama akhirnya membawa jenazah korban dengan menggunakan sepeda motor. Keluarga kembali emosi saat tampak sebuah ambulans datang, namun bukan diperuntukkan untuk membawa jenazah. Menurut PJ Wali Kota Parepare Abdul Hayat Gani, insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman antara pihak keluarga dan Puskesmas Cempai. Ambulans yang disiapkan pihak Puskesmas tiba tidak lama setelah keluarga membawa jenazah korban. Dan Puskesmas yang mengatakan tidak mau memberi mobil seperti apa Pak Wali? Narasi yang beredar ya. Saya kira tidak seperti itu. Karena sudah. Ya, saya kira. Nah, siapa Wali terakhir? Pelayanan. Sebelumnya Muhammad Alif ditemukan tim SAR usai tenggelam saat memancing. Nyawa korban tak dapat diselamatkan setelah sempat ditangani pihak medis. Kita ke informasi lain pemirsa, bila Anda berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah, jangan hanya menikmati keindahan alam Gunung Merapi dan merbabunya saja. Namun cicipi juga kuliner khas Boyolali yaitu sop iga bakar yang menggugah selera. Menu masakan yang satu ini sangat cocok untuk menu santap siang Anda. Bagi Anda pecinta masakan berkuah, cocok untuk mencicipi menu sop iga bakar dari Boyolali ini. Iga sapi bakar ditemani irisan wortel, kentang, seledri, dan juga taburan bawang goreng pas untuk santap siang. Nah, ini yang membuat sop iga bakar semakin menggugah selera. Iga sapi sudah dimasak dengan bumbu rempah-rempah dibakar menggunakan arang. Untuk mencobanya, Anda bisa mampir ke warung Bu Suti di Boyolali, Jawa Tengah. Warung sederhana ini setiap hari dipenuhi para pecinta kuliner. Dalam sehari, warung ini menghabiskan lebih dari 30 kg iga sapi. Satu porsi sop iga bakar dibanderol Rp40.000 sudah beserta nasi. Pelanggan ya beragam, kalau ada yang
biasanya tegur sapa itu ya Bu dari Jogja, saya jauh-jauh dari Solo, dari Sragen. Saya tahunya juga gitu, cuman kalau dia nggak nyapa ya kita nggak tahu. Ini sudah berapa tahun Bu? Ini kami buka di Boyolali mulai 2017. Selain sop iga bakar sapi, warung ini juga menyediakan menu lainnya seperti sop dan soto balungan sapi, sop lele goreng, serta ayam goreng. Kita beralih ke berita olahraga, pemirsa. Timnas Indonesia U20 tampil agresif saat bungkam Maladewa dengan skor telak 4-0. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Tim Indonesia U20 langsung tampil agresif saat menjamu Maladewa di ajang kualifikasi Piala Asia U20 Rabu malam. Dipimpin oleh Jens Raven, Indonesia mengurung pertahanan Maladewa lewat sayatan-sayatan tajam dari sisi sayap. Kapten Doni Tripamungkas benar-benar menguras pertahanan Maladewa. Namun, gol yang dinanti baru bisa dicetak di babak kedua. Aditya melepaskan tendangan placing yang gagal dijangkau kiper Mohamed Yamin 1-0. 2 menit berselang, sebuah skenario serangan cepat diakhiri dengan tendangan jarak jauh Vigo Dennis 2-0. Gol pertama membuka keran, gol yang kedua langsung datang. Garuda Muda tidak mengendorkan serangan. Mereka ingin mendapatkan agregat gol yang lebih baik dari Yaman. Selanjutnya, tendangan bebas indah dari Tony Firmansyah tak bisa diantisipasi lawan 3-0. Dan permainan. Para pemain Maladewa mulai kehabisan tenaga. Akibatnya mereka lengah, tak melihat posisi Jens dengan baik. Jens Raven kemudian dengan mudah mencocor bola ke gawang Maladewa 4-0. Skor ini bertahan hingga laga usai. Berikutnya Indonesia Muda akan berjumpa Timor Leste Jumat mendatang.